Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya ini adalah materi aproksimasi derivatif selisih terbagi part yang ketiga. Di sini saya sudah memiliki contoh permasalahan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1, yaitu merupakan sebuah polinomial berderajat 3. Aproksimasilah f aksen 1 dengan mengambil h sama dengan 0,1 untuk masing-masing formula berikut. Yang pertama, formula selisih maju, kemudian yang kedua, formula selisih terpusat, kemudian yang ketiga, formula selisih 5 titik terpusat. Nah, kemudian hitunglah galet nyata aproksimasi dari masing-masing formula berikut. Nah, di sini penyelesaiannya, karena fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1, maka nilai eksak derivatif diperoleh. Nah, kita cari dulu turunan yang pertama, f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, maka karena tadi kita ambil f aksen 1, kita ganti x-nya dengan 1. Maka turunan pertamanya didapat 10. Selanjutnya, untuk yang pertama itu selisih maju. Nah, kita ingat lagi yang materi sebelumnya, submateri sebelumnya, selisih maju itu rumusnya f aksen x0 sama dengan f x0 plus h dikurangi f x0 per h. Nah, karena tadi yang dicari adalah f aksen 1, maka 1 sebagai x0, kemudian h-nya tadi 0,1. Nah, di sini f x0 plus h, x0-nya 1 ditambah h-nya 0,1, maka 1,1 dikurangi f x0, f1 per 0,1. Nah, untuk memperoleh 10,51, nah kita masukkan ke yang rumus pertama tadi, yang f x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Nah, itu dimasukkan x-nya dengan 1,1 dan 1,0. Nanti diperoleh 10,51. Untuk yang kedua, selisih terpusat. Sama seperti tadi, tapi rumusnya f aksen x0 sama dengan f x0 plus h dikurangi f x0 dikurangi h per 2h. Nah, f aksen 1, maka 1 sebagai x0, sehingga f 1,1 dikurangi x0 dikurangi h, berarti 1 dikurangi 0,1 per 2h, berarti 2 kali 0,1, 0,2. Seperti tadi, f 1,1 disubstitusi ke yang rumus fx tadi. Dengan x-nya diganti 1,1, kemudian f 0,9 juga sama dengan x-nya 0,9. Maka diperoleh 10,01. Kemudian yang ketiga, selisih 5 titik terpusat. F aksen x0 sama dengan 1 per 12h dikalikan f x0 dikurangi 2h dikurangi 8f x0 dikurangi h ditambah 8f x0 ditambah h dikurangi f x0 plus 2h. Memang sedikit panjang ya. Nah, tinggal kita substitusikan. Tadi f aksen 1, kemudian 1 per 12 kali 0,1, karena tadi hanya 0,1, kemudian f 1,0 dikurangi 2 kali 0,1. 0,1 tadi h dikurangi 8f 1,0 dikurangi 0,1 ditambah 8f 1,0 ditambah 0,1 dikurangi f 1,0 ditambah 2 kali 0,1, sehingga didapatkan 1 per 12 kali 0,1 dikalikan f 0,8 dikurangi 8f 0,9 ditambah 8f 1,1 dikurangi f 1,2. Maka untuk yang rumus ini, yang ini disubstitusikan ke yang fx tadi, sehingga diperoleh f aksen 1 sama dengan 0. Nah, ternyata kita lihat yang tadi, nilai eksak derivatifnya diperoleh 10.
Ternyata formula 5 titik memberikan hasil eksak karena mengingat fungsi f diaproksimasi berupa polinomial berderajat 3 yang bersifat f pangkat 4x sama dengan 0, maka estimasi galat E sama dengan h pangkat 4 per 30 f pangkat 4 epsilon sama dengan 0 untuk sebarang epsilon. Nah, untuk submateri yang selanjutnya yaitu aproksimasi derivatif kedua. Di sini sudah ada rumusnya f double aksen x0 sama dengan 1 per h pangkat 2 dikali f x0 dikurangi h dikurangi 2f x0 ditambah f x0 plus h. Dengan estimasi galatnya, E sama dengan h pangkat 2 per 12 f pangkat 4 epsilon. Nah, di sini sudah ada contohnya. Tabel berikut merupakan nilai fx sama dengan x e pangkat x yang disampling untuk beberapa nilai x. Dengan x-nya 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, dan 2,2 dengan masing-masing fx-nya. Untuk 1,8, 10, sekian, kemudian 1,9, 12, sekian, 2,0 dengan fx 14, sekian, 2,1 dengan fx 17, sekian, dan 2,2 dengan fx 19, sekian. Nah, di sini diminta untuk menghitung aproksimasi untuk f double aksen 2,0, kemudian tentukan estimasi galatnya dibandingkan dengan galat nyatanya. Nah, di sini penyelesaiannya gunakan h sama dengan 0,1. Diperoleh f double aksen 2,0 sama dengan substitusi rumus yang tadi, yaitu 1 per h pangkat 2. Nah, di sini diperoleh 1 per 0,1 pangkat 2 f 1,9 dikurangi 2f 2,0 ditambah f 2,1 sama dengan 1,0,01 dikali, nah kita lihat tadi f 1,9. F 1,9 tadi itu 12,703199. Nah, kita substitusikan ke sini. Begitu juga dengan F2,0 dan F2,1. Nah, diperoleh hasilnya 29,5930. Untuk menentukan estimasi galatnya, perlu informasi derivatif keempat, yaitu F pangkat 4, derivatif keempat, X sama dengan 4 plus X dikali E pangkat X. Ini didapatkan dengan turunan keempat dari x e pangkat x, sehingga diperoleh 4 tambah x e pangkat x. Maka epsilon dengan anggota 1,9,2,2 sehingga diperoleh E sama dengan h pangkat 2 dengan rumus yang tadi, estimasi galatnya E sama dengan h pangkat 2 per 12 f pangkat 4 f derivatif keempat kali epsilon sama dengan h pangkat 2-nya berarti 0,1 dikuadratkan, diperoleh 0,001 per 12 dikalikan 4 plus epsilon e pangkat epsilon. Kemudian ternyata diperoleh 0,01 per 12 dikalikan 4 ditambah 2,2 E pangkat 2,2 sama dengan 0,0466. Nah, kenapa di sini epsilonnya 2,2? Nah, karena derivatif keempat ini merupakan nilai fungsi naik, sehingga nilai maksimumnya tercapai di ujung kanan interval. Nah, di sini ujung kanan intervalnya 2,2, sehingga epsilon ini diganti dengan 2,2 gitu. Nah, diperoleh hasilnya 0,0466. Galat nyata diperoleh dengan membandingkan aproksimasinya dengan derivatif eksak. Derivatif eksaknya f double aksen x sama dengan 2 ditambah x e pangkat x, sehingga f double aksen 2,0 karena tadi x-nya 2,0, maka kita substitusikan 2 ditambah 2,0 E pangkat 2,0 diperoleh 29,55,5560.
diperoleh E nyatanya yaitu 29,530 didapat dari yang ini tadi, rumus ini tadi, kemudian dikurangi 29,5560 derivatif eksaknya, sama dengan 0,0370. Nah, kita lihat tadi, untuk estimasi galatnya tadi kan 0,0466. Nah, ternyata galat nyata masih di bawah estimasi galatnya. Sebuah estimasi yang cukup sempurna, di mana galat nyata sedikit kurangnya dari galat estimasi. Nah, begitu teman-teman untuk materi aproksimasi derivatif dengan metode selisih terbagi. Mungkin nanti apabila masih bingung, bisa diputar part yang pertama, kedua, dan nanti bisa dicari-cari untuk latihan soalnya, bisa di web manapun atau bisa dengan referensi dari buku Pak Julan. Nah, sampai di sini teman-teman untuk referensi dari materi aproksimasi itu dari buku Pak Julan Hernadi dengan judul Teori dan Praktikum Metode Numerik. Nah, cukup sekian untuk video materi aproksimasi derivatif dengan metode selisih terbagi. Semoga teman-teman terbantu dengan video pembelajaran ini. Untuk part yang pertama dan yang kedua, saya kasih linknya di deskripsi ya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Pasti masih banyak kekurangannya untuk dalam materi ini. Nanti semoga Pak Buku bisa menambahkan materi dan koreksi dari kelompok kami. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.